terganggu karena bagi saya ini adalah suatu penyesatan yang luar biasa. Bukan biasa-biasa, ini penyesatan. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Berkat melimpah-limpah bagi kita semua. Kiranya diberikan kekuatan kesehatan, hikmat akal budi dari sorga. Kita yang berharap kepada kasih-Nya, pengikut Kristus, hamba-hamba Tuhan, diberkati dengan luar biasa daripada Tuhan Yesus. Yang diputar di depan tadi, Pendeta Melatuk mengatakan bahwa Pendeta Dr. Yesaya Pariaji sesat. Tapi kita lihat dulu kenapa Pendeta Melatuk sampai mengatakan seperti itu. Kita pelajari video khotbah Pendeta Dr. Yesaya Pariaji sehingga Pendeta Melatuk merasa terganggu dan mengeluarkan statement bahwa ajaran beliau adalah sesat. Mari kita lihat videonya. Perhatikan, minyak urapan itu punya unsur apa? Pengampunan. Maka itulah kalau ada minyak, orang disembuhkan karena orang itu pasti bertobat. Artinya diampuni. Jadi betapa indahnya. Kalau Anda ada minyak satu tetesan, nggak ada kena virus corona. Anda bebas. Kenapa? Tuhan sangat menghargai minyak urapan, sangat menghargai. Seperti digambarkan apa? 10 darah, yang 5 bijaksana, yang 5 bodoh, yang bijaksana masih ada minyak, masuk sebagai mulai pesta di surga. Yang nggak ada minyak, Tuhan mengatakan apa? Hanya di hadapanku, aku tidak kenal kamu. Dalam video Pendeta Yesaya Pariaji yang saya garis bawahi, yang saya catat di sini, ada kalimat mengatakan minyak urapan ada unsur pengampunan. Jadi saya pelajari di sini unsur atau cuma bagian atau juga bukan yang utama. Karena saya memang sering bergereja dulu di gereja Tiberias di wilayah daerah saya. Memang saya di sana sering belajar tentang bahwa minyak urapan dan perjamuan kudus adalah sarana dan lagi bagi iman mereka bahwa minyak urapan bisa menyembuhkan orang sakit, atau dikatakan dalam Yakobus 5 ayat 14 diolesi. Jadi dalam anggapan dari gereja Tiberias atau pengajaran Pak Pariaji, bahwa di perjanjian baru yang diolesi itu mereka namakan minyak urapan. Jadi menurut saya yang diterangkan Pak Melatok yaitu minyak urapan kudus untuk para imam untuk mengurapi kemah suci, perkakas suci, itu bukan minyak urapan yang dipakai gereja Tiberias untuk Indonesia untuk mengolesi orang sakit, mengurapi, mendoakan bagi yang terbeban masalah. Tetapi mereka cuma suka mungkin memakai kata urapan. Karena jika dirujuk di Yakobus 5 ayat 14, olesi. Tetapi bagi saya juga tidak cocok dipakai di kehidupan sehari-hari untuk melakukan pelayanan, untuk melakukan penginjilan, untuk melakukan pelayanan bagi mereka yang membutuhkan pelayanan kesembuhan, untuk dikatakan sebagai minyak oles, karena konotasinya rasanya aneh untuk saat ini. Jadi para
hamba Tuhan di gereja Tiberias ataupun gembala sidangnya memang selalu mengatakan minyak urapan, tetapi bukan minyak urapan di Keluaran 30. Dan bagian di video Pak Yesaya Pariaji tadi ada juga kalimat yang mengatakan Tuhan menghargai minyak urapan. Itu mereka ambil di Ibrani 1 ayat 9 ya, bahwa minyak tanda kesukaan Tuhan. Jadi mereka hubungkan itu menurut dasar iman mereka atau menurut yang mereka percayai. Dan bagi saya itu hal yang tidak merujuk juga di kesesatan, karena setiap firman bisa dipelajari masing-masing kita, yang pasti tidak keluar dari hal yang paling utama di firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dan video yang terakhir dari Pak Yesaya Pariaji menyinggung juga tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh yang membawa minyak, tetapi ada 5 gadis yang tidak mempersiapkan minyak. Sebenarnya itu kalau beberapa kali waktu saya bergereja di sana, itu adalah hubungannya dengan penyambutan kedatangan Tuhan. Jadi 5 gadis yang bodoh tidak bersiap. Kita lihat penjelasan dari Pak Melato sangat-sangatlah terasa benar dan sangat alkitabiah sekali, dan sangat logika sekali secara pelajaran teologia. Tetapi tidak semua pengikut Kristus akan mengikuti pengajaran dari Pak Melato, walaupun sebagus-bagusnya Pak Melato memaparkan pengajarannya. Karena bila mana Pak Melato paling benar di seluruh Kristen di Indonesia, pasti semua jemaat Kristen Indonesia pasti sudah bergereja di pengembalanya Pak Melato. Tapi kiranya kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus, sebagai tubuh Kristus yang berbeda fungsi, mungkin lebih rendah hati lagi untuk saling menerima setiap perbedaan pengajaran dari sesama tubuh Kristus lainnya, walaupun kita merasa kita lebih benar dan kita menolak mengatakan sama dengan mereka, karena bagi Pak Melato pengajaran Pak Dr. Yesaya Pariaji sesat, seperti video konten dari Pak Melato. Nanti baru kita lihat firman Allah yang mana yang menyatakan bahwa pandangan Pak Pariaji tadi itu sesat. Tapi dalam kesempatan kali ini yang saya pelajari tanggapan Pak Melato mengenai pengajaran dari Pak Dr. Yesaya Pariaji, seakan-akan bagi saya yang saya pelajari, Pendeta Melato memaksa bahwa minyak urapan yang dipakai oleh Gereja Tiberias Indonesia adalah minyak urapan yang di kitab Keluaran 30. Tetapi yang saya ikuti dulu waktu saya beribadah di sana, itu bukan Keluaran 30, yaitu minyak urapan untuk mengurapi kemah suci, untuk mengurapi perkakas. Bukan itu, karena jauh beda. Jadi kalau tidak perlu kita paksakan bahwa minyak urapan yang dipakai di gereja Tiberias adalah minyak urapan yang sesat, karena itu iman mereka bahwa mereka memakai minyak urapan yang di perjanjian baru, yaitu mengoleskan kepada orang sakit sembuh. Dan yang terpenting yang saya mau sampaikan di sini, saya percaya pendeta yang terkasih Melato adalah pendeta yang bijaksana. Ini yang poin penting dalam konten video saya ini.
jika melihat dari video Pak Melatok, memang kalau saya lihat video-video Pak Melatok, kebanyakan model-modelnya begini. Jika memang menurut Pak Melatok terganggu atau merasa pengajaran Pak Yesaya Pariaji sesat dan sudah lama dilakukan, kalau saya belajar di firman kitab Yeskiel dan juga kitab Amsal, yaitu memperingati ataupun menegur, kalau menurut saya sebaiknya bicarakan secara langsung. Bila mana terjadi hambatan atau susah untuk bicarakan secara langsung, mungkin kalau Pak Melatok ada beban untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mungkin perwakilan, setidaknya paling kurang perwakilan dari gereja Tiberias. Tapi kalau menurut saya, jika memaparkan lewat konten, kita tahu bersama bahwa konten ini di media sosial ini kan berbayar. Jadi ada kesan mencari keuntungan semata, karena bila mana kita membuat konten rohani, perdebatan ataupun sanggahan-sanggahan, dan kita mengambil kesalahan dari pendeta-pendeta terkenal, kita tahu bahwa Pak Dr. Yesaya Pariaji adalah pendeta terkenal di Indonesia dengan jemaat berapa ribu, kira-kira 200-an ribu jemaat. Bila mana kita membuat konten seperti itu, pasti akan viral dan pasti akan laku. Saya kira tidak bijak. Misalnya Pak Pendeta Melatok untuk mengatakan berbuat kebenaran, menyatakan kesalahan-kesalahan seperti dalam firman, tetapi dibuat konten seperti ini dengan kesan mencari keuntungan semata. Saya pikir itu tidaklah bijak bagi seorang yang penuh berkarisma dan sangat pandai dalam teologi dan memaparkan sesuatu yang membuat orang terkesima dengan melakukan hal seperti ini. Saya kira tidak cocok. Dan akhir dari video saya berharap sesama tubuh Kristus dengan punya fungsi yang beda dalam satu pandang, yaitu keselamatan hanya daripada Tuhan Yesus, dan kita mengerti dengan jelas sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen yang benar, sebagai hamba Tuhan, bahwa inti dari pengajaran Tuhan Yesus adalah kasih. Apakah kita malah menghujat, apakah kita menghakimi, itu bagian dari apa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu kasih. Saya percaya video ini bukan mengenai salah benar, bukan karena saya pernah di gereja tersebut, tetapi ini hanyalah saling memberikan masukan bagi kita semua bahwa untuk melakukan teguran dan memperingatkan sesama hamba Tuhan haruslah dengan cara yang lebih terhormat dan tidak mementingkan kepentingan duniawi, yaitu ingin mendapatkan keuntungan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai sejahtera.